Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita semua. Saat ini sebelum kita mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca dan kita renungkan sejenak, kita persiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar menimba kekuatan dan hikmat dari firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita baca dari Kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai dengan yang ke-27 yang demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahhirkan kamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel menulis kitab ini saat bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel karena dosa-dosa mereka, terutama karena penyembahan berhala-berhala dan karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan memperkenankan mereka mengalami peristiwa-peristiwa berat sebagai akibat dari pelanggaran mereka. Tetapi saudara, di dalam bacaan kita saat ini, kita mendapati bahwa Tuhan Allah juga memberikan janji pemulihan. Tuhan tidak hanya berjanji membawa mereka kembali ke tanah mereka, tetapi Tuhan Allah juga melakukan pembaharuan spiritualitas, yaitu dengan memberikan hati yang baru dan rohnya untuk mengubah mereka di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Saudara, janji ini adalah harapan bagi umat yang telah jatuh dalam dosa dan mengalami keterpisahan dari Tuhan Allah. Tuhan bukan hanya ingin memulihkan keadaan fisik, tetapi lebih dari itu, Tuhan Allah ingin memperbaharui hati agar setiap orang percaya dapat hidup dalam ketaatan dan hubungan yang benar dengannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan janji Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan yang ke-27 ini. Sama seperti bangsa Israel, kita juga sering jatuh dalam dosa, baik dalam bentuk kesombongan, ketidaktaatan maupun kecenderungan untuk menggantikan Tuhan dengan hal-hal lain dalam hidup kita. Namun, Tuhan tidak membiarkan kita terjebak di dalam keadaan itu. Dia ingin membersihkan kita, Dia ingin memulihkan kita dengan memberikan kita hati yang baru dan menuntun kita di dalam jalannya. Saudara, Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu. Ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati hanya bisa terjadi ketika kita membiarkan Tuhan yang membersihkan kita. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri, tetapi kita dapat datang kepada Tuhan
dengan kerendahan hati dan memohon pengampunannya. Di dalam bacaan kita, Tuhan juga berjanji untuk mengganti hati kita yang keras dengan hati yang taat. Seringkali saudara, hati kita dipenuhi oleh ego, keinginan duniawi atau kepahitan-kepahitan. Tetapi ketika kita bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Dia akan memberi pada kita hati yang lembut, yang peka terhadap suaranya. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita dan mengarahkan langkah hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, ketika Tuhan memperbarui hati kita, hidup kita juga harus mencerminkan perubahan itu. Dia berkata, "Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Saudara, masa Prapaskah adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar meninggalkan beragam kebiasaan lama kita yang tidak berkenan kepadanya? Mari saudara, kita memasuki dan menghayati masa Prapaskah ini dengan kerendahan hati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau melihat segala kelemahan dan dosa-dosa di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon penyucian dan pemulihan. Curahkanlah roh-Mu di dalam hidup kami, agar kami dapat hidup dalam ketaatan dan kasih-Mu. Berikan kepada kami hati yang lembut, yang selalu rindu untuk mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.